wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ermi Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 SMA Negeri 1 Berau, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pada video kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif. Adapun latar belakang aksi nyata saya adalah sebagai berikut, yaitu belum maksimalnya penerapan budaya positif sehingga perlu memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan budaya positif di sekolah. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman mengenai budaya positif dan menumbuhkan motivasi intrinsik murid. Tolak ukur, terlaksananya aksi nyata budaya positif, terbentuknya keyakinan kelas yang dibuat bersama oleh guru dan murid, dan yang ketiga, penyelesaian masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi. Dukungannya berasal dari partisipasi aktif seluruh warga sekolah dan orang tua di rumah. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat perencanaan aksi nyata. Kedua, berkoordinasi dengan kepala sekolah dan pihak-pihak terlibat dalam pelaksanaan aksi nyata. Yang ketiga, melakukan diseminasi aksi nyata. Yang keempat, sosialisasi kepada murid mengenai budaya positif dengan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dan monitoring. Berikut adalah pelaksanaan diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Berau. Izin menyampaikan, karena undangan kita terbatas, kami harapkan untuk mengisi tempat di posisi depan terlebih dahulu. Terima kasih. Baik, tanpa menunggu lama, kita akan memulai. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Semuanya juga yang terbaik dan yang sudah kita lakukan itu salah enggak? Ini adalah membagi pengalaman dan inspirasi baru terkait dengan budaya positif. Apa dan bagaimana budaya positif itu? Nah, kita nanti mendengarkan. Kita mengikuti seminar aksi nyata ini. Maka mudah-mudahan seminar aksi nyata modul 1.4, berarti ada nanti modul 2.1, 2.3 dan seterusnya. Ya, selamat berjuang Bapak Ibu, orang yang memiliki pundi-pundi amal ibadah jariah, ya, saling berbagi dalam kebaikan itu indah. Nah, itu mungkin yang bisa sampaikan. Dibuka, ya. Sekaligus membuka Bapak Ibu, mari kita secara bersama-sama membuka kegiatan seminar aksi nyata. Kami harap Bapak Ibu bisa menyimak dengan baik, kemudian kita rileks saja. Karena materi yang disampaikan juga cukup ringan. Ya. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Ermi Wahyuni, SPD GR MPD. Waktu dan tempat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi sukses. Baik Bapak Ibu, sebelumnya kami bertiga, ada Bu Ika, Pak Afandi dan saya sendiri, mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang telah hadir dalam kegiatan kami ini. Kegiatan ini merupakan salah satu kegiatan dari pendidikan calon guru penggerak, di mana pada kegiatan ini kami diminta untuk mengimbaskan atas apa yang sudah kami pelajari selama menjalani proses
pendidikan calon guru penggerak. Nah, salah satu materi tersebut adalah mengenai budaya positif. Apa itu budaya positif? Jadi, budaya positif adalah sebuah nilai-nilai yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, kita sebagai guru hendaknya mampu berusaha menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan di sekolah, karena budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid menjadi pribadi yang mandiri dan juga bertanggung jawab. Selanjutnya, nah ini adalah konsep inti dari budaya positif. Di antaranya ada disiplin positif, kemudian ada nilai-nilai kebajikan, kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi inilah materi yang akan kami bahas selama beberapa yang ke depan. Nah, sekarang kita akan mencoba bermain cobalah bukan. Saya minta perwakilan dari Bapak Ibu kepada Ibu Dewi, persilahkan ke depan sebentar, dan Ibu Hartati, saya mohon ke depan Bu sebentar. Oke. Biar berdua aja dulu sebentar. Bapak Ibu yang lain boleh mencobanya ya dengan berdua. Oke, silahkan Ibu Bu Hartati dengan Bu Dewi saling berhadapan. Kita akan mempraktekkan di tengah-tengah. Ya. Kita akan mempraktekkan cobalah buka. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi Ibu sebagai A, Bu Dewi, dan Bu Hartati sebagai B. Ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas B rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda berhasil membuka kepalan tangan Anda. Jadi, Bu Dewi sebagai posisi A, silahkan kepalkan tangannya. Kemudian Bu Hartati nanti mencoba untuk membuka kepala tangan dari Bu Dewi. Oke, ya boleh. Kuat Bu. Oke. Ibu memiliki sebentar kita mulai. Jadi Ibu memiliki sesuatu yang berharga dalam kepalan tangan Ibu. Nah, Bu Hartati nanti akan mencoba untuk membuka kepalan tangan tersebut. Oke, sekarang kita coba praktekkan. Ayo, 1, 2, 3. Kuat Bu. Boleh dengan kata-kata membujuk atau mungkin menggelitik. Bu Dewi, kuat Bu Dewi. Kirain lah Bu, bukan. Nggak mempan selain Pak Sugi. Ini dia. Bukan lah Bu. Oke, itu yang pertama. Bu Hartati sudah bukan dua. Oke, pertama tidak dibuka ya. Iya. Oke, sekarang posisikan Ibu sebagai yang akan membuka kepalan tangan tersebut. Coba untuk posisi sekarang. Oh, betul. Ya, sekarang posisinya Gantian. Bu Hartati yang mengepalkan tangan Ibu dan Ibu yang akan terpengaruh dengan tindakan Ibu Dewi. Jadi Ibu mengepalkan tangan Ibu, Bu Dewi nanti akan meraih dan Ibu terpengaruh.
Tapi coba Bu. Dia harus terpengaruh ya. Ya. Kalau nggak terbuka gagal ya. Ayo, pelan-pelan dulu. Dipaksa nggak apa-apa kan? Oke, silakan dibuka. Buka Bu, buka. Oh nanti kalau dikasih terbuka. Kasih itu Bu. Bu, ada yang kecilan, tapi Woi, kalau saya sih buka ya. Dan kita buka dengan dua Bu. Bu, bisa boleh. Kembalikan ya. Oke, Bisa dia. boleh dibuka Bu. Silakan dibuka Bu tangannya. Coba. Nah, oke. Oke, terima kasih Ibu Dewi dan Bu Hartati. Oke. Slide selanjutnya Kak. Nah, dari apa yang sudah kita praktekkan tadi, coba kita lihat pertanyaan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Nah, sekarang alasan yang pertama kira-kira tadi kenapa ya Bapak Ibu? Kenapa nggak mau membuka? Karena itu sesuatu hal yang berharga, berhasil. Oke, Jadi ada usaha pertahanan. udah usaha bertahan ya. Oke, kemudian yang kedua, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B tetap menutup kepala tangan Anda? Jadi tadi ada yang membuka, ada yang menutup. Kalau membuka tadi kira-kira alasannya kenapa? Kenapa membuka? Kira-kira Bapak Ibu dapat sodokan, dapat rayuan, dapat bujukan. Oke, baik. Dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan tadi? Siapa kira-kira Bapak Ibu? Diri kita sendiri ya. Benar, kita sendiri Bapak Ibu. Jadi sekuat apapun kita meminta siswa, nah, bersihkan dulu itu. Kalau siswanya tidak memiliki kontrol dirinya sendiri dan tidak ada motivasi intrinsik dalam dirinya sendiri, akan sulit. Seperti itu ilustrasinya. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain terhadap apa yang ingin kita mau. Seperti itu. Oke, nah ini perubahan paradigma tentang teori kontrol atau pilihan. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita tidak bisa memaksakan murid-murid kita untuk kita kontrol. Walaupun siswa itu mau dikontrol, itu karena mereka ya, ingin dikontrol tadi, seperti yang diilustrasikan oleh Bu Hartati tadi kan, dia mau untuk membuka kepala tangannya karena dia mau dikontrol. Sama dengan siswa kita. Makanya kita menemukan kadang-kadang siswa itu ada yang susahnya setengah mati untuk dirayu-rayu apa kayak gitu, semuanya nggak mempan kayaknya, tapi ada juga siswa yang nurut apa yang dikatakan kita. Itu karena siswa tersebut yang nurut tadi karena mereka mau dikontrol oleh diri kita sendiri. Tapi siswa yang sulit itu dia tidak membuka diri untuk dikontrol. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Jadi bujukan-bujukan rayuan tersebut tadi yang sudah di kita yang membujuk tadi, dibujuk sama Bu Dewi tadi kan, dikasih uang, dikasih ini, itu nggak mau kan. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu tidak benar Bapak Ibu. Justru kita akan membentuk identitas siswa itu menjadi identitas yang gagal. Dia merasa bersalah atas apa yang sudah dilakukan. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Walaupun mungkin kita memiliki hak untuk memaksa, tapi itu tidak akan berdampak pada jangka panjang, hanya jangka pendek saja. Nah, ini perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita seringkan seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana caranya orang itu bisa berpandangan sama seperti itu. Tapi teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua,
Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sering kan kita seperti itu Bapak Ibu. Kamu ini terlambat terus ini sering sekali kita seperti itu. Kamu harus begini dan seterusnya. Kemudian teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pasti dia terlambat, pasti tujuannya ada apa? Ada sesuatu yang harus kita eksplor lebih jauh. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tapi nyatanya hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, dan di teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan. Kemudian kalau yang stimulus respon itu mulai berpikirnya menang kalah. Tapi kalau teori kontrol mulai berpikirnya menang. Nah, ini akan lebih lanjut nanti akan dibahas pengaplikasiannya oleh rekan saya. Selanjutnya, nah ini disiplin positif. Ada teori kontrol atau teori pilihan. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Semua perilaku entah baik ataupun buruk itu pasti memiliki tujuan. Nah, di sini beberapa materi yang akan kita eksplor terkait dengan teori motivasi, 5 posisi kontrol, nilai-nilai kebajikan universal, keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya, nah kita masuk ke disiplin. Apa itu disiplin? Kebanyakan kan kita berpikir bahwa disiplin itu taat, tertib dengan peraturan dan kepatuhan pada peraturan. Kadang-kadang disiplin itu kita kaitkan dengan pemberian hukuman. Seperti itu. Oke. Selanjutnya. Ini pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai disiplin. Di mana ada kemandirian, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disciplinary, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah menguasai orang lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian harus ada di dalam suasana yang merdeka. Coba kita amati apa yang dipikirkan oleh Hajar Dewantara terkait dengan disiplin. Di sini kita lihat, kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin diri, wajiblah menguasai orang lain mendisiplinkan diri. Artinya, ketika kita tidak mendisiplinkan diri kita dengan baik, maka orang lain yang akan mendisiplinkan diri kita. Ya nggak Bapak Ibu? Kalau kita tidak memiliki disiplin yang kuat dalam diri kita, maka orang lain akan mendisiplinkan kita. Itu yang kita bisa tangkap dari pemikiran mengenai disiplin. Nah, pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi sependapat dengan pendapat Diana Gosen mengenai disiplin, di mana disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Disiplina yaitu artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Artinya orang yang disiplin itu adalah orang yang mengikuti dan paham segala aturan yang ada pada saat itu. Ya. Kemudian untuk disiplin positif, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang tinggi. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran diri dalam diri sendiri. Jadi yang paling utama itu adalah bagaimana cara kita membentuk motivasi intrinsik dalam diri siswa. Itu PR kita. Selanjutnya, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu adalah nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai-nilai ini merupakan fondasi kita berperilaku.
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ini adalah contoh nilai kebajikan dari institusi organisasi. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, toleransi, rasa hormat, integritas, menghargai, dan seterusnya. Nah, untuk motivasi, selanjutnya lagi kan motivasi nanti akan lebih dijelaskan lebih dalam oleh Pak Fandi. Lanjut. Nah, ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sekarang kita coba pahami terlebih dahulu. Hukuman. Pasti kita sebagai seorang guru pernah ya melakukan yang namanya hukuman. Ya kan? Pernah nggak Bapak Ibu? Pernah kan melakukan hukuman? Apa tidak pernah? Sering. Oke. Nah, hukuman itu bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Kemudian ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini dia sudah terencana dan sudah disepakati dan sudah dibahas juga dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Jadi ini adalah hukuman dan konsekuensi teorinya seperti itu. Nah, ini yang paling penting adalah restitusi. Nah, ini adalah salah satu cara bagaimana menyelesaikan permasalahan siswa, yaitu dengan restitusi. Restitusi ini adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu disebut dengan restitusi. Nanti restitusi itu akan dijelaskan oleh rekan saya nantinya, ya, lebih dalam prakteknya seperti apa dan seterusnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini tidak pantas, tidak cocok dikatakan sekolah penggerak. Nah, karena sekolah penggerak itu bahasa sederhananya kalau saya adalah orang-orang yang ada di dalam sekolah tersebut atau unsur-unsur yang ada dalam sekolah tersebut selalu bergerak. Nah, itu aktif. Dalam hal ini bergerak kepada hal-hal yang positif. Nah, itu. Terus yang kedua yang perlu saya tambahkan, ini juga artinya membawa dampak bagi kita di SMA Negeri 1 Berau. Jangan hanya saya mau melihat kepedulian mereka. Satupun siswa kita tidak ada yang peduli. Padahal nyata-nyata itu sampah mereka lihat. Nah, berarti kan mereka tidak sadar ini. Tidak sadar mereka bahwa betapa pentingnya sekolah itu bersih, betapa pentingnya sekolah itu indah, betapa pentingnya sekolah itu sehat. Berarti tidak sadar mereka. Tapi sebaliknya, kalau mereka melihat begitu ada sampah, mereka ambil tanpa disuruh. Sekalipun tidak ada gurunya di situ, tapi mereka ambil, dia masukkan di tong sampah. Nah, ini yang sebenarnya yang menjadi tujuan kita. Nah, sekarang bagaimana caranya kiat kita sebagai guru, cara kita sebagai guru membuat siswa kita ini sadar. Nah, apakah bisa serta-merta langsung mereka sadar? Mustahil. Itu sesuatu yang mustahil tanpa kita sebagai seorang guru. Nah, kalau menurut pendapat saya, sudut pandang saya, untuk membuat siswa kita sadar ini, kita gurulah yang guru harus memberikan contoh budaya positif. Itu kata kuncinya. Kalau kita sendiri sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru,
belum bisa memberikan contoh budaya positif, tidak akan terwujud apa yang kita harapkan agar siswa itu sadar belajar, sadar budaya bersih, sadar tidak melanggar tata tertib atau aturan sekolah, tidak akan bisa terwujud. Contoh, mohon maaf, ini tanpa itu mustahil itu akan bisa terwujud apa yang disampaikan oleh ketiga materi tadi. Nah ini ya salah satu contoh saja. Jadi Bapak Ibu terkait dengan disiplin tadi, ini perbaikan bagi kita semua termasuk saya ya. Artinya kalau kita ingin siswa kita disiplin, tidak ada yang terlambat. Salah satu contoh, kita dulu memberi warna kepada mereka. Jangan kita mengharapkan muncul warna itu sendirinya dari mereka. Mustahil itu. Mustahil kesadaran itu akan, spontanitas akan muncul dari yang seperti dikatakan Bu Aru tadi, intrinsik ya. Memang itu ada, tapi harus ada pemicunya. Harus ada pelejutnya. Nah, kalau tanpa itu mustahil akan bisa terwujud. Nah, ini kadang-kadang yang masih menjadi masalah kepada di sekolah kita. Nah, mudah-mudahan dengan secara bertahap ya, teman-teman guru ini nanti jadi guru penggerak semua, sudah sekolahnya sekolah penggerak, gurunya nanti berangsur-angsur bertambah menjadi guru penggerak, sekolah kita akan bisa mewujudkan apa yang tadi telah dipaparkan. Itu seperti disampaikan Cik Erni tadi ya, Bu Erni, itu juga harus ada unsur internalnya. Jadi kalau eksternal, contohnya begini, seperti apel karakter. Apel karakter itu, biarpun kita sudah menegur secara langsung, contohnya saya berbaris di sisi yang sebelah sini tuh, Dok, jangan bicara nak, dengarkan apa yang pembina sampaikan. Iya Bu, berhenti. Nah, tapi pada saat kita mundur sedikit saja, dia akan berbicara kembali lagi. Nah, berarti padahal itu pembina sudah ibaratkan bergantian memang kita sebagai guru, tetapi harusnya di dalam diri siswa itu kan apa yang disampaikan oleh pembina itu kan didengar, tetapi ternyata pada saat mereka mendapat teguran dia baru berhenti, dan itu bukan sesuatu hal yang hanya sekali dua kali. Nah, itu berulang-ulang. Berarti menurut versi saya, selain dari unsur eksplisit itu malah sangat dominan sekali, itu harus ada unsur ininya, intrinsik atau internalnya. Jadi kalau sudah ada kemauan di dalam diri kita, kemauan untuk berubah menjadi lebih baik, seperti contoh yang tadi menggenggam apa motivasinya, kemudian yang disampaikan Pak Pandi, Ika, yang berkesinambungan dari awal sampai akhir, ilmu yang diberikan itu, dan itu adalah nyata adanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kipli dan Ibu Dewi Rusia. Sekali lagi untuk tepuk tangannya. Luar biasa penguatan yang refleksi ya yang telah diberikan oleh berdua rekan kita berdua ini adalah Pak Kipli dan Ibu Dewi. Ada tambahan dari closing statement? Oke, silakan. Terima kasih Bapak Ibu, dan alhamdulillah terima kasih Pak Kipli dan Ibu Dewi. Dari sini kita sama-sama sudah menyadari, dan semoga kita di sini juga sama-sama meyakini ya Bapak Ibu. Jadi memang unsur keteladanan awal itu dari diri kita sendiri sebagai guru yang dilihat oleh siswa. Kemudian kita bersama-sama berkolaborasi untuk perbaikan. Nah, semata-mata semua hal yang kita lakukan di sekolah ini itu berpusat dan berpihak kepada murid kita. Apa yang kita lakukan itu untuk murid kita, untuk kebaikan murid kita. Jadi mari kita bersama-sama bersinergi Bapak Ibu untuk kembali menyadarkan dan membimbing siswa kita agar motivasi intrinsiknya dapat terbangun dan kuat dengan cara menginspirasi dan motivasi eksternal yang kuat, begitu ya. Bismillah, semoga Allah mudahkan segala upaya kita. Amin. Terima kasih. Sekian dari saya kembalikan ke Pak Afan. Silakan.
Baik, terima kasih kepada Ibu Ika untuk closing statementnya. Ya, demikianlah ya sudah berakhir acara kita seminar aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Sebelumnya Bapak Ibu, kami punya moto di Guru Penggerak. Ya, Guru Penggerak. Kalau saya katakan Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Boleh? Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Bisa kita coba? Guru Penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu saja ya, terserah kalian mau apa, misalnya saling menghargai dan nanti kalau sudah tempelnya di sini ya. Terserah kalian misalnya saling. Udah dapat tempel ya. Nanti hasil yang sudah kalian tulis ya terkait dengan keyakinan kelas yang sudah kalian buat masing-masing. Nah, kita akan coba eliminasi dulu ya apa yang sudah kalian buat, mungkin ada yang sama atau mungkin yang kira-kira sesuai lah. Di sini ada saling menghargai, ini sama nih. Kemudian menjaga kebersihan kelas sama. Tiga. Selamat siang, perkenalkan nama saya Panesia Jessica Lula, dipanggil Jessi. Menurut saya keyakinan kelas itu penting karena mengarahkan siswa-siswa untuk memiliki tanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selain itu, keyakinan kelas juga berpengaruh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Toha dari kelas 10D. Perasaan saya setelah menulis keyakinan kelas itu sangat senang karena dapat menulis bersama teman-teman saya. Terus, kalau ditanya seberapa penting keyakinan kelas itu, menurut saya sangat penting karena kita dapat menjadi lebih disiplin dalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fahrian Naufal dari kelas 10D. Perasaan saya saat ini senang. Kalau ditanya seberapa penting keyakinan kelas itu sangat penting karena bisa membuat kita disiplin.